Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: تفصيل 10 منهم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان محتدى. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Aqidatul Awam, membahas mengenai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tafsilu 10 minhum Jibrilu. Berkata musannif, wajiblah ke atas setiap mukallaf, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui, mempelajari 10 orang malaikat secara tafsil. Adapun jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, saking banyaknya. Tapi 10 orang yang wajib kita ketahui secara tafsil. Minhumu, yang pertama adalah Jibril, Mikail, yang kedua malaikat Mikail, Israfil, yang ketiga malaikat Israfil, Azrail, dan yang keempat adalah malaikat Israel. Kemudian wal fatinuna, mungkar nakir, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Sampai kita kepada malaikat mungkar dan nakir. Wal fatinuna ithnani, dan malaikat yang memfitnah, yaitu fitnah di dalam kubur, yaitu yang menanyai orang yang di dalam kubur. Ithnani, jumlahnya ada 2 orang. Munkar wa nakir, satu orang malaikat bernama Munkar, satu lagi bernama Nakir. Pendapat yang kedua, satu malaikat bernama Munkar Nakir,
dan malaikat yang kedua juga bernama Munkar Nakir. Wa huma malakani aswadani. Kedua malaikat tersebut adalah dua malaikat yang sangat hitam. Yakhrifanil ardi bi anyabiha, dia memiliki taringnya tadi saking panjangnya sampai ke bumi. Lahuma syu'urun masdulatun yajraniha 'alal ardi, dan malaikat tersebut penuh dengan bulu-bulu atau dengan rambut, yang mana panjangnya rambut itu juga menyentuh sampai ke bumi. Absaruhuma kalbardil khatib, mata kedua malaikat tersebut seperti kilat yang menyambar. A'yunuhuma kaqudurin nuhas, besarnya mata kedua malaikat tersebut seperti kidir itu panci, nuhas panci, kita gunakan itu aluminium, seperti panci ganalnya. Nah, kayak panci itu matanya. Aswatuhuma kara'adil qasim, dan aswat yaitu suara mereka ketika mereka bertahun menangani orang di kubur itu kara'adil qasim, seperti petir yang menyambar. Wa idza takallama yakhruju min afwahihi makannar, apabila keduanya berbicara maka akan keluar dari mulut mereka seperti api. Wa adyabuhuma kasayasi kakurunil baqar, dan taring mereka itu seperti tanduknya sapi. Kayak tanduk sapi itu panjang mulai sampai menyentuh bumi. Wa anfasuhuma karrilil asif aw kallahib, dan nafas mereka itu seperti angin yang kencang yang bertiup. Fi yadi kulli wahidin minhuma mitraqatun min hadid, dan setiap malaikat itu mengutii mitraqah, yaitu palu ataupun tukul, min hadid, daripada besi. Jadi setiap malaikat di tangannya ada tukul atau palu daripada besi. Lau ijtama'a 'alaiha thaqalani ma rafa'uha, kalaulah seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mengangkat tukulnya malaikat Munkar dan Nakir itu, maka seluruh manusia dan jin tidak mampu mengangkatnya. Berarti benar berarti. Walau daraba bihal jibala ladhabat, kalaulah duriba bihal jibalu ladhabat, kalaulah malaikat memukulkan tukul ataupun palu tadi kepada gunung-gunung, maka seketika gunung itu akan lebur dan hancur. Wa huma muwakkalani ala su'alil ins wal jin, maka dua malaikat Munkar dan Nakir tersebut diwakilkan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai manusia dan jin di dalam kubur. Min ummatid da'wah al-mu'minin wal munafiqin wal kafirin, semua orang yang masuk kubur daripada orang beriman, orang munafik dan orang kafir. Seberataan yang masuk kubur itu ditanya juga oleh malaikat. Karena ada yang lepas. Bahkan di sini nanti dijelaskan permasalahannya, bagaimana orang yang mati dimakan binatang buas, atau mati misalnya lamas kada tahu lagi di mana mayatnya, ataupun hilang kemana mayatnya tidak dikubur, apakah mereka selamat dari pertanyaan kubur? Kada. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan dia di tanah, di bawah tanah, di alam kubur, kemudian ditanya. Malaikat Munkar dan Nakir pun akan menanya dia ruhan wajah sadar. Wa mahalluhu, mahal ataupun tempat ataupun waktu bertanya malaikat itu apabila ba'da tamamid dafni wa sirafin nas, setelah sempurna penguburan dan berbaliknya manusia. Tapi bukan berarti dipahami bila masih ada orang yang menunggui di kubur itu ya malaikat kadang beberapa. Nah, ini yang salah menafsirkan hadis itu.
Ujar Nabi, tidaklah kalian sempurna menguburkan jenazah keluarga kalian, kemudian orang yang di dalam kubur itu masih mendengarkan suara ni'al, suara langkah kaki atau suara sendal kalian ketika kalian meninggalkan kubur itu. Malaikat itu sudah datang menanyai orang yang di dalam kubur. Bukan berarti makna hadis ini bila ada orang yang di kubur menjagai, maka malaikat mungkar dan nakir kada wani datang. Ada, saking cepatnya malaikat mungkar dan nakir itu datang, hanya ditinggalkan ataupun kada ditinggalkan, hanya sempurna penguburan, sudah selesai penguburan, maka malaikat mungkar dan nakir itu langsung datang ketika itu. Dijaga atau kada dijaga, maka malaikat mungkar dan nakir akan datang. Lalu di kampung nih ada yang memahami angka itu tersebar, lalu ada yang menjaga sampai 100 hari. Ada semalam kan di Wadah kami jaga sampai 100 hari. Jadi 100 hari jaga situ. Nah di sini ada juga 3 hari banyak kerja Allah. Jaga 100 hari, yang udah nggak lawas lagi malaikatnya kada datang ya lah. Itu 2 tahun jaga. Sudah di sini dibagi duit lawan warisan, lawan banyak lagi yang tersisa. Ratusan juta masih yang tersisa. Nah, yang ratusan juta tadi memang sering berwasiat. Yang 100 juta ini geser yang menunggui kubur punya sendiri. Jadi dijaga kubur sendiri 100 hari. Sampai yang 100 saja ampihan buat dijaga. Nah jadi apabila sudah mayat dikubur dan sempurna penguburan, maka dalam hadis itu malaikat mungkar dan nakir akan datang ke kubur tersebut. Fayu'idullahu ta'ala ar-ruh ila jami'il badan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulikakan, ada yu'idu memulikakan ruh kepada jasad dengan semua badannya. Kama dhahaba ilaihil jumhur, seperti jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Mayat itu ditanya di dalam kubur dengan roh dan jasad. Roh dan jasad. Ketika seorang meninggal dunia, maka rohnya tadi keluar daripada jasadnya. Kalaulah dia orang yang beriman, yang kenal dengan Allah, hidupnya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, roh tadi dalam hadis itu dia naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga. Setiap langit ada malaikat yang menyambutnya. Bahkan orang-orang yang di langit itu mengenalinya dan mengenali rumahnya. Dalam kitab Syarhus Sudur, apabila dulu dia di rumah membuat amalan, dia di rumah dulu istiqomah baca yasin, baca waqiah, baca sholawat, maulid kadang-kadang di rumahnya. Ada amalan-amalan istiqomah yang dibaca di rumahnya, maka rumahnya itu akan bercahaya, dikenali oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Apabila orangnya tersebut meninggal dunia, maka cahaya seperti kemah yang bercahaya itu naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, dan malaikat semuanya mengetahui pertanda bahwasanya fulan bin fulan yang ada di rumah itu telah meninggal dunia. Maka roh tadi disambut sampai ke langit ketujuh, terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mayat tadi di dalam kubur, jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, roh tadi berbulik pulang dibulikakan masuk ke dalam jasad. Ketika mungkar dan nakir mendudukkan mayat tadi, menanya, maka mayat itu ditanya dengan roh dan jasad. Adapun mayat orang yang munafik, orang yang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rohnya tadi belum sampai langit pertama, maka akan diturun. Fatahwi bihir rihu fi makanin sahih, maka akan dilemparkan kepada batu yang sangat keras. Roh tadi itu dibulikakan pada warnanya. Kemudian terombang-ambing. Setelah itu nanti apabila mayatnya sudah di jasad dimasukkan ke dalam kubur, maka roh tadi pun dikembalikan kepada jasad, dan ketika itu malaikat mungkar dan nakir menanyainya. Wakila ada juga yang mengatakan ditanya roh saja.
ditanya roh saja, tidak jasad. Tapi kebanyakan ulama dan jumhur mengatakan bahwasanya itu mayat ditanya dengan roh dan jasadnya, dan dia mengetahui dan sadar seperti mana ada roh dan ada jasad, sadar ketika ditanya oleh malaikat. Wa yus'alani kullu insanin, setiap orang ditanya bilughatihi, dengan bahasanya masing-masing. Orang Arab ditanya oleh malaikat dengan bahasa Arab bilughatihi. Ada orang Banjar ditakoni malaikat dengan bahasa Banjar. Orang mana? Orang India, maka ditanya oleh malaikat dengan bahasa Urdu. Namunnya orang Afrika, maka ditanya oleh malaikat dengan bahasa Afrika. Berarti malaikat mungkar dan nakir di sini kursus bahasa setiap yang ada di dunia ini lah, maka bisa semua bahasa. Seorang Kalwa ya Pak, ditakoni malaikat juga dengan lahjahnya Kalwa. Itu pendapat yang pertama, supaya orang yang ditakoni ini jujur paham. Yalah, amunnya ada bisa bahasa Arab, ditakoni bahasa Arab, dia bingung. Takoni dengan bahasa masing-masing, maka paham. Pendapat yang kedua adalah dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak pernah belajar bahasa Arab, masuk kubur, maka dia akan bisa bahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tadi. Nah, jadi talqin itu biasanya kalau di tempat kami ada 3 orang menalqin, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, jadi kalau wasan menalqin boleh 1 orang atau 2 orang, paling banyak 2 orang lah. Kalau 1 orang itu ada bahasa Arabnya dimasukkan juga terjemahannya, gitu. Kalau hanya 2 orang, 1 orang bahasa Arab, 1 orang bahasa Indonesia. Nah, itu sudah cukup. Amunnya sampai 3 biasanya kalau bahasa tambah 2 lagi. Nah, kasihan yang mana tadi. Atau 1 orang saja yang menakir dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa dinuka, apa agama engkau? Wa nabiyuka, siapa nabi engkau? Wa qiblatuka. Nah, ada seorang menyembah ke arah kiblat, tidak mau menjawab ini. Yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya ketika di dunia, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu yang dia turuti, berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tidak memperdulikan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, hidupnya seperti itu sampai meninggal dunia, dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka dia tidak bisa menjawab man rabbuka. Tidak menjadikan agama Islam, tidak tahu Islam, iman, ihsan, hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan, tidak diamalkannya dalam kehidupannya, dia tidak bisa mengatakan agama Islam adalah agamamu. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad. Ini bulan, sudah para bulan Maulid. Memang setiap bulan kita belajar terus untuk bagaimana dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan di bulan Maulid adalah kesempatan yang sangat besar. Waman qiblatuka, apa qiblat engkau? Waman ikhwatuka, siapa saudara-saudari engkau? Yang dahulu di dunia ketujuh hasad, iri, dengki, sombong, ada berdawaan, ialah gara-gara masalah sedikit kada berdawaan. Ada kau menjawab ini. Wama imamuka, siapa imam engkau? Wama manhajuka, apa manhaj engkau? Wama amaluka, apa amal engkau? Faman wafaqahu Allah Ta'ala tsabbatahu bilqawli tsabit. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia qaul tsabit, yaitu qaul atau jawaban yang benar, ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya di kubur nanti bukan dengan mulut, tetapi dengan amalan ketika di dunia. Bila amalannya sesuai ketika di dunia, maka mudah menjawabnya. Apabila seseorang beriman telah menjawabnya, mengatakan Rabbi Allah, Islamu dini, Muhammad Nabi, sampai seterusnya, maka malaikat akan mengatakan shadaqta, engkau benar. 6
naumatal arus alladzi la yuqidhu illa ahabban nas ilaih. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin di kubur ini, tidak ada yang bisa mengganggu engkau. Nah, kayak jadi pengantin malam baru jadinya di dalam kubur. Amal kafir, adapun orang kafir, wal munafiq, orang yang munafik, fayahsul lahum ar-rahbun. Ketika ditanya oleh malaikat, mereka akan ketakutan. Fayaqulani lahuma, mereka akan mengatakan setiap pertanyaan malaikat, la adri, aku kada tahu jawabannya. Maka malaikat akan memukulnya dengan tukul yang terbuat daripada besi tadi, yang seandainya seluruh manusia mengangkat tukul itu maka tidak akan sanggup. Itu dipukulkan kepadanya. Betapa sakitnya fitnah di dalam kubur. Wa ahwalul mas'ulin mukhtalifah, dan keadaan orang yang ditanya itu berbeda-beda dari sini. Sebagian orang ditanya oleh malaikat seluruh pertanyaan dari awal sampai akhir. Wa minhum may yas'aluhu ahaduhuma takhfifan alaih. Ada juga orang yang ditanya oleh malaikat pertanyaan yang ringan-ringan aja. Fa minhum may yas'alu an ba'di i'tiqadatihi. Sebagian orang ditanya mengenai i'tiqadnya, 1-2 pertanyaan sudah ujar malaikat ini berhari pentingnya beribadah. Ya, perlu usah ditanya lagi. Orangnya pengen beliau, perlu usah lagi ditanya mengenai sembeliau. Wa minhum may yas'al an kullihi. Sebagian orang ditanya semuanya, sebagian i'tiqadnya saja, sebagian daripada syahadahnya saja, sebagian daripada iman. Sebagian orang ditanya dengan mengenai Nabi Muhammad SAW, tidak semua pertanyaan. Nah, jadi tergantung, jadi berbeda-beda tergantung amalannya masing-masing ketika di dunia. Wasu'alu makhsusun biman kana mukallafan walau jinnan la malakan. Dan soal pertanyaan tersebut dikhususkan kepada orang yang mukallaf, yang balik berakal. Jadi amun kakanak meninggal dunia belum balik, belum berakal laginya selamat dari siksa kubur, dari fitnah kubur, daripada pertanyaan mungkar dan nakir, selamat. Tapi kalau sudah balik berakal seperti kita ini, maka akan ditanya walau jinnan, walaupun jin juga ditanya. Ini jin yang hadir hari ini mendengarkan majelis ini ditakuni karena meninggal dunia di kubur, ditakuni oleh malaikat. La malakan, tidak malaikat tidak ditanya. Jin dan manusia saudara-saudara ditanya. Wa yustatsna minal mukallafin, dan diistisna, dikecualikan daripada para mukallaf tadi. Ada beberapa kelompok manusia yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Nah, ini yang anak kita amalkan supaya kada ditanya oleh malaikat. Yang pertama, al-anbiya wal mursal, para nabi dan rasul. Luput deh kita gini, kita nilai nabi dan lain rasul. Wasiddiqun, dan para siddiqin, jauh juga tingkat di bawah nabi itu siddiqin dahulu. Wasyuhada, hanya orang-orang yang syahid. Kita ada beberapa juga ya, ada dapat mati syahid. Mana lagi amalannya? Amalan yang berikutnya, wa mulazama surati tabarakal mulk, dan orang yang istiqamah membaca surah tabarak kullalailatin, setiap malam. Setiap malam istiqamah membaca surah tabarak. Amun nyata guring malam itu juga kayak siang hari di kawabannya. Nah, tiap malam istiqamah baca surah tabarak, orang itu selamat daripada siksa kubur. Al surati sajadah, dan begitu juga surah sajadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk. Dan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan tidur sebelum menghabiskan dua surah ini, alif lam mim sajadah dan tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk. Wa man qara'a surat al-ikhlas fi maradihi alladhi mata fihi, dan begitu juga orang yang membaca surah al-ikhlas pada ketika ia garing
yang mana pada garing tersebut menyebabkan kematiannya. Ini amalan-amalan yang orang itu tidak ditanya nanti di dalam kubur. Begitu juga mengenai hari, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah, dan tidaklah dari seorang muslim atau muslimah, laki-laki atau perempuan, yamutu dia meninggal dunia yaumal jum'ah pada hari Jumat, au lailatal jum'ah atau malam Jumat, Kamis sore, mulai maghrib malam Jumat, illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabri, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dia daripada fitnah kubur atau pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, itu mengenai harinya. Mudah-mudahan kita berada di meninggal dunia di sebaik-baik waktu, sebaik-baik hari, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada lagi pembahasannya nanti mengenai malaikat mungkar dan nakir ini. Insyaallah di minggu depan kita akan di majelis kita ini kedatangan Al-Habib